Prancis kami MMMPD Kepala SMPN 1 Benar, Bapak Agus Teguh Pipait selaku PDP, para terakhir, Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMPN 1 Benar yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam sosialisasi modul 1 program guru muda. Ini sebetulnya include di workshop sekolah. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada tujuan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini nanti kita akan bersama-sama mendengarkan istilahnya sosialisasi sharing saja ini dari Pak Agus. Untuk hari ini Pak Agus saja, untuk saya nanti rapat-rapat saja. Nanti saya cukup 5 orang atau gimana, karena tadi malam saya tidak sempat untuk dibilang masuk angin setelah Indonesia kalah. Kalau ternyata materi kelas untuk kali ini nanti materinya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya nanti ada sambutan dari Bapak Kepala SMPN 1 Benar, dan itu langsung saja kepada Bapak Kepala Sekolah MMMPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Baik, yang saya hormati Bapak Istiqlal kami ini selaku calon budaya akan hal ini sumber sosialisasi modul 1 juga moderator Bapak Odin, dan saya hormati juga Bapak Ibu Guru sampai juga semua. Marilah sebelum kita mengucapkan selamat panjatkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat hidayah dan kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ini juga menjadi satu. Nanti tetap fotonya setelah ini bisa hari yang keempat untuk workshop penyusunan AS, tapi karena Pak Dwi karena menyelesaikan laporan, karena laporannya juga harus segera diselesaikan, nanti bisa dilanjut atau ditampilkan lain waktu. Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan nanti kita untuk jadi sekolah bergerak tidak lama lagi, atau mungkin kita sudah nggak tahu ya. Mudah-mudahan dengan adanya dua teman kita yang jadi seperti bergerak yang saat ini baru semacam diklat selama 9 bulan, sudah 2 bulan, 3 bulan Pak ya, dari September ya, dari 3 bulan, ada 3 bulan, masih 6 bulan lagi. Mudah-mudahan berjalan lancar, hasilnya juga memuaskan, sehingga nanti kalau biasanya negeri 1 Jenar ditunjuk sebagai sekolah bergerak, paling kita sudah ada 2 bapak guru yang jadi guru bergerak, walaupun semua nanti juga di workshop lagi bersama-sama sebelum ke sekolah bergerak. Tapi untuk guru kelas 7 namanya dulu sekolah bergerak itu guru 7 workshop, terus lewat online terus kemarin itu ada 6 sekolah itu. Mudah-mudahan nanti di periode yang kedua sekolah bergerak nanti mudah-mudahan kalau di sini di
untuk sebagai sekolah penggerak nanti yang bisa berjalan lancar. Kita tetap semangat walaupun kurikulumnya berbeda ya. Pada dasarnya endingnya itu mencerdaskan anak bangsa. Nggak usah istilah seperti diungkapkan beliau Pak Wati kemarin, kurikulum seperti ini itu ya itu sudah mana istilahnya dinamika kurikulum harus kita terima, nggak usah istilahnya ngecek kurikulum satu ini yang kurikulum rubah-rubah ya, nggak usah. Kita sebagai pelaksana di mana program yang ada kita laksanakan itu saja. Walaupun mungkin ya kadang ada sedikit bolak-balik ya. Itulah dinamika. Kita terima dengan semangat untuk melaksanakan program sekolah gerak dengan belajar dari beliau berdua nanti. Dan paling tidak kita mengenal dulu sebelum nanti ada diklat yang khusus guru kelas 7 ke menuju sekolah gerak. Paling tidak kita mengenal dari calon guru gerak yang sudah ada, yaitu Bapak Agus Tibore Pak ISPD dan Bapak Nurul yang SPD IST. Mungkin itu saja, mohon nanti untuk tetap karena ini hari keempat untuk workshop, nanti setelah dari Pak Agus nanti tetap pengambilan gambar untuk workshop hari yang keempat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pak Agus Tibore Pak SPD untuk menyampaikan apa yang menjadi sosialisasi nomor 1 filosofi pendidikan dasar kantor dan budaya positif. Pada Pak Agus kami persilakan semuanya. Terima kasih yang tadi sambutan dari Bapak Kepala SMPN Sambungan kepada beliau ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu kepada beliau Bapak Agus Teguh Rifai yang akan menyampaikan sosialisasi modul 1 tentang filosofi pendidikan Ihada Dewantara dan budaya positif di sekolah, disilakan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Pak dan benar, saya hormati Bapak Ibu guru yang saya yang benar. Jadi pada kesempatan ini sebetulnya bisa antara ini. Jadi saya minta waktu pada Pak Kepala kalau ada waktu nanti saya menyampaikan satu modul. Jadi kalau nanti ada pertanyaan dari pihak dinas ataupun dari sekolah lain tentang juga ada juga kalau karena ada sosialisasi nanti yang menjadi pertanyaan. Jadi kami ya sebisanya menyampaikan baik masalah inti dari modul maupun yang lain-lain. Karena dari sifatnya ya hanya diskusi, karena kalau tidak sampai materi saya sendiri pada waktu ikut guru penggerak nggak ada pemateri belajar sendiri. Jadi modul itu belajar sendiri, kemudian sebetulnya model LMS. Jadi di OSI PKB itu kita mengerjakan tiap hari, mengerjakan pasti tiap hari ada tugas, dan tugas itu disesuaikan dari itu juga. Jadi itu pengalaman juga kalau ada yang rekan-rekan yang jadi guru penggerak bisa sharing bahwa tugasnya itu tiap hari, hanya libur ini 2 minggu libur, karena siswa libur kemudian kita libur untuk sosialisasi. Yang saya maksud bahwa tadi itu sebelumnya saya menyampaikan bahwa untuk sosialisasi modul 1 ini itu bertema filosofi pendidikan Ihada Dewantara dan budaya positif. Tapi sebelum masuk modul ini saya ingin menyampaikan sedikit bahwa latar belakang belum mengikuti CGP. Jadi ini perlu saya luruskan. Jadi program guru penggerak bukan untuk program dari kepala sekolah. Salah besar itu ya. Jadi bayangan gambarannya itu program guru penggerak adalah menjadi tanpa apa ya, itu program untuk kognitif pembelajaran. Jadi berarti mengubah paradigma belajar juga mengajar itu
menjadi pengajaran yang berpusat pada murid, berpihak pada murid menuju apa yang dikatakan Pak Menteri itu adalah merdeka belajar. Jadi sebetulnya bagaimana sih merdeka belajar itu? Jadi pada dasarnya nanti kami hanya minta waktu paling setengah jam, ini tidak lama Pak. Jadi memang wajibnya itu setengah jam disampaikan. Nanti kalau ada tanya-tanya ya kita tanya jawab seperti biasa. Jadi nggak ada istilahnya saya marahi atau benar sumber sama saya tidak. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di modul, saya tugas, kemudian hasil diskusi dari teman-teman itu kita buat tugas, kita upload, dan hasilnya nanti bentuk tugas yang kita rangkum untuk sosialisasi. Bapak Ibu yang berhormati, bahwa yang terpenting nanti ini di sini adalah untuk paradigma. Yang paradigma kita sebagai guru, jadi sebagai guru paradigma yang baru seperti Pak. Berarti Indonesia berguru paradigma baru. Jadi ini bagaimana sih paradigma baru menurut Pak Menteri itu adalah merdeka belajar tadi. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi yang pertama kita akan bahas masalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi ada dua bab. Modul 1 itu ada 4 submodul. Yang pertama modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang visi-misi, kemudian modul 1.3 guru tingkat peran dan nilai budaya, kemudian ada juga modul 1.4 yang tentang budaya positif. Tapi yang wajib disosialisasikan kepada rekan-rekan guru itu adalah modul 1.1 dan 1.4 maksimal karir atau pakar pendidikan. Jadi kita mungkin harus menyampaikan apa yang kita amankan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Kita mulai yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi latar belakang pendidikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bermula dari berdirinya mahasiswa. Jadi kita lihat setelahnya. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru negara. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seluruhnya, dan hanya mendukung dalam mendukung usaha mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa?
Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Namun, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Ya demikian Bapak Ibu, bahwa tadi awal munculnya pendidikan di Indonesia adalah dimulai dari pemerintah Hindia Belanda itu mendirikan Bumi Putra. Jadi ini sekolah hanya untuk para pegawai yang dimana dia dilatih menulis dan berhitung saja, kemudian digunakan untuk membantu usaha bisnis penjajah atau Belanda. Jadi tidak bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa seluruhnya, tapi hanya mendidik pegawai-pegawai pemerintah Hindia Belanda agar usahanya ataulah berbangsa. Kemudian dari situ Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pemuda saat itu, mendirikan Taman Siswa. Karena Taman Siswa itu yang paling penting di situ berisinya adalah model pamong. Nah, yang menggunakan atau yang berasaskan pendidikan KHD itu ini yang paling penting. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persediaan untuk kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat berserinya kebudayaan dan masyarakat. Yang menjadi titik berat pada asas pendidikan tadi adalah pendidikan itu hanya tempat untuk munculnya atau berserinya benih-benih kebudayaan. Jadi sekolah itu ada tempat untuk memunculkan saja bagaimana sekolah itu baik, karena hidupnya akan berbudaya. Ibaratnya kalau kita menanam jagung, jagungnya itu subur gitu. Berbuat bagus. Jadi kalau sekolahnya kita tanahnya tidak baik, ya jagungnya tidak baik. Nah, ini yang menjadi asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya singkat tadi. Kemudian ini menjadi sangat penting asas pendidikan Ki Hajar Dewantara itu punya tujuan pendidikan khusus, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini menjadi tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita itu ditugasi untuk menuntun, ya, tidak ibaratnya tidak menghukum ataupun memaksa, tapi kita menuntun segala kodrat yang menjadi kodrat, segala kodrat yang saya baru ini, kodrat pada anak ini. Kodrat pada anak itu ternyata ada dua. Yang pertama adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat zaman itu ya kita, kalau anaknya munculnya hidupnya di zaman sekarang, ya memang harus kita tuntut sesuai dengan zamannya itu, zaman sekarang yang abad 21. Misalnya kalau sekarang itu IT atau
HP itu menjadi kebutuhan, ya kita tidak bisa menolaknya sebagai kodrat zaman. Dan kodrat alam itu berarti kita menyesuaikan alam sekitarnya. Artinya mendidik menuntun anak itu ya disesuaikan. Kalau di Jenar itu di Jenar lingkungannya seperti ini, ya bagaimana kita menuntut anak sehingga mencapai keberhasilan, ya sesuaikan dengan keadaan alam. Ini itu maksud saya, maksud dari Ki Hajar Dewantara. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, ya. Jadi hidup dan tumbuh kekuatan kodrat. Sekali lagi, ibarat tadi, kalau anak itu memang bakatnya dia di bidang pertanian misalnya, ya kita bimbing anak itu menjadi yang ahli dalam pertanian. Kalau kita bakatnya misalnya di sekolah bakatnya matematika, kita bimbing matematika. Kalau dia bakatnya memang bahasa, ya kita bimbing atau kita tuntut semaksimal mungkin dalam mengembangkan potensi bahasa. Itu dalam arti belajar dan bangun. Baik, Bapak lanjut. Nah, dalam Ki Hajar Dewantara itu ada namanya budi pekerti. Budi pekerti itu adalah bersatunya, ya, watak karakter, ya, perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai paduan antara cipta karsa sehingga menciptakan karya. Itu. Jadi intinya budi pekerti itu adalah muncul dari perpaduan antara cipta, karsa, afektif. Kognitif itu cipta itu kognitif, karsa afektif, dan karya itu psikomotor. Itu perpaduan dari ketiganya ini. Nah, yang paling penting menjadi semboyan Ki Hajar Dewantara, saya kira kita sudah tahu, ya. Yang namanya ing ngarsa sumpuwada, ing madya manungsa tuturi handaya. Artinya apa? Artinya kalau di depan menjadi contoh teladan, bisa memimpin, ya. Kalau di tengah memberi semangat, membangun karsa, membangun kekuatan. Kalau di belakang memberi motivasi dan dukungan. Itu sangat, falsafah ini atau sembilan ini sangat masih relevan untuk saat ini. Jadi kalau di depan menjadi pemimpin, ya, bisa menjadi teladan. Kalau di tengah itu, ya, kalau tengah kita kerja, ya semangat, mengajak temannya atau menjadi mendalam kemauan itu dari kalau dia berada di tengah. Kalau di belakang memotivasi, mendorong, tidak jegali, tapi mendorong. Itu yang menjadi inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, sosok korban yang makin mau dan tuturi Anda, ya. Bahkan logo pendidikan nasional tuturi Anda, ya, dari awalnya dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini coba ini lebih jelasnya nih dari Dirjen BTK, Pak Sahyo, ini sangat jelas menjelaskan. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Kemerdekaan yang diambil dari Ki Hajar Dewantara terlahir dengan Raja Mahasiswa Suryani pada tanggal 2 Mei 1880. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakuawan di Jogja. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau sekolah dokter tinggi. Keputusan India dan kaum muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial. Bersama Niels Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Inggris Pakis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Ada Seandainya, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bali. Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabatnya, sehingga akhirnya 3 serangga ini diasingkan bersama-sama ke Pulau Bali. Masa pengasingan Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919,
Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial lewat tulisan-tulisan. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan mahasiswa di Jakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryadinata memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun berprestasi, bisa bersekolah di taman siswa. Kedua ini menulis Ignacio Sikulo, Ignacio Manifest, Tuturi Kandel. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua kaum atau guru, murid, dan mahasiswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semua pemilihan itu hingga kini tetap berada dalam Undang-Undang Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya, atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan menjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya tentunya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah beragam. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki
memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lamban berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing. Semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan menghamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai manusia. Di luar, tapi juga bukan di luar itu survei enggak. Kita ya jadi wah itu. Kita coba kemarin pada waktu sosial sebelum sosialisasi ini saya pernah mencoba untuk kebun belakang gitu. Dan saya memang itu untuk mengalah ke kita pakai gunakan. Untuk juga kan himpunan makanan aja di sekolah kita yang sambal tumpang, yang pak himpunan soto tahu itu di Temanggung nggak ada soto tahu. Yang sakit dok bilang soto tahu itu juga bukannya tidak sesuai lokal. Karena bukan pelajaran menulis kok, menulis itu lambat ya. Harusnya digali sadar bagaimana manfaat dari keterampilan itu. Kalau itu bukan yang itu, masih dalam motivasi yang paling benar. Kemudian yang selanjutnya bagaimana melakukan itu, alasannya apa, motivasinya apa. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan juga. Jadi dia melakukan sesuatu karena beli ini gitu. Di sini 100 pakai mangkok bakso, satu mangkok bakso itu dia kan bayarnya adalah mangkok baksonya tadi. Itu adalah kalau dia motivasi ini menghadap pelanggan. Yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya, ini yang paling tinggi motivasinya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kalau dia pengen nilai 10 bukan karena pengen baksonya, tapi kalau saya nilai 10 berarti saya itu menemukan pelajaran sudah menguasai. Kalau saya dalam pembelajaran sudah menerima materi sudah baik, itu bukan karena pembelajaran. Jadi ini motivasi paling tinggi. Yang selanjutnya, nah ini simpulan dari tadi. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang diyakini tersebut. Ini adalah motivasi seseorang yang memiliki disiplin positif, karena motivasi yang bersifat internal. Jadi motivasinya dari tidak seperti itu. Nah, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, sekarang apa yang bukan keyakinan kelas? Jadi selama ini kita taunya peraturan kelas. Jadi ini ada istilah keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan mestinya isinya misalnya dalam ini, kata harus sepakat dulu dan sebagainya. Itu peraturan kelas. Tapi sekarang adalah keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas adalah tadi yang ada hubungan dengan motivasi intrinsik tadi, bahwa meyakini bahwa aturan itu ada manfaatnya. Jadi yang kita tekankan adalah manfaatnya. Kita langsung ke contoh saja. Nah, contoh ini ya, mengapa kita beri peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kan peraturan, misalnya pakai masker, masuk kelas pakai masker dan sebagainya, jaga protokol. Ini kan peraturan. Tapi sebetulnya di dalamnya ada nilai kebajikan yang mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi ini yang ditekankan pada anak. Masker ini gak apa sih, orang pergo karena aturannya, tapi pergo aku masker sehat dan bisa selamat. Jadi bukan karena aturannya, tapi ada nilai kebajikan kesehatan dan keselamatan. Itu contoh. Kemudian ini adalah contoh pelatihan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ini kan menangikan ya. Setiap anggota kelas saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini menangikan tidak aturan-aturan, tapi
kesepakatan yang kita rasakan ada manfaatnya. Kalau kelas itu jalannya apa? Berarti ada teman kelas. Berarti anak terus ini setiap kelas harus saling menghargai. Mungkin kalau sudah peraturan jangan membuat temannya bully atau temannya merugikan atau jangan mencelakakan temannya. Apa harus tidak dikatakan ini aja, setiap kelas harus saling menghargai. Jadi aku kalau ini mati kalau dari orang ngomong seperti itu ternyata ini namanya tidak mana. Jadi contohnya seperti itu, kemudian yang tidak seperti itu. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Ini yang pada contoh. Kita itu sebenarnya cuma pelaksananya hanya di 2005 posisi guru sebetulnya kita sudah mempraktekkan atau sudah menjadi seorang pengontrol ya, posisi kontrol itu tadi. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama kalau posisi kontrol adalah guru seorang penghukum. Guru seorang penghukum itu gurunya ini sengaja menghukum secara fisik maupun verbal. Hukum fisik itu berarti sedikit tangan mengaruh dan sebagainya. Dan verbal dimaki-maki, lupa-lupa dan sebagainya. Mungkin itu sudah tidak benar. Waktu ini sifat guru yang penghukum. Kemudian dan ini tidak sedangnya tidak ada dari dia. Jadi sama ada menghukum mereka sesuai dengan gurunya ini perlu dinyari. Yang kedua adalah ini aja. Ini tempat project sinah ini. Kalau aku dhisik. Nah ini yang kedua adalah guru membuat orang merasa bersalah. Artinya Pak Guru ini ono bocah ini anggaran sesuai dengan keinginan mereka itu, wah ini dasar. Berarti ada salah terus itu dihindarkan juga. Membuat orang lain merasa tidak nyaman, diselah, dan sebagainya. Jadi untuk kata-kata ini, itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu anak itu kalau dikatakan itu berarti berarti kecewaan dan merasa bersalah. Nah ini sudah agak mendingan tidak berhukum, tapi juga perlu dikaji lagi lah, membuat kata-kata yang membuat anak itu merasa bersalah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Persis tepat waktunya